Salah satu serangan paling menakutkan dan tidak berperi kemanusiaan oleh Rusia terhadap kota-kota damai di Ukraina. Kali ini bahkan tidak ada upaya untuk menargetkan objek militer. Rusia secara terbuka menyerang rumah-rumah penduduk sipil. Pada malam tanggal 30 Juli, Rusia melancarkan salah satu serangan terbesar dalam beberapa minggu terakhir. 70 roket dan lebih dari 280 drone secara bersamaan menyerang 10 wilayah di Ukraina. Di bawah reruntuhan rumah-rumah yang hancur, misalnya di Lviv, para penyelamat mencari orang-orang yang masih hidup. Di dekat Kryvyi Rih, sebuah rudal balistik Iskander-M yang ditembakkan dari Voronezh, Rusia, mengenai langsung sebuah rumah pribadi tempat sebuah keluarga besar sedang tidur. Dan sayangnya, rudal ini merenggut nyawa 6 orang, termasuk anak-anak kecil. Dalam episode ini, kita akan membahas berdasarkan fakta apa yang terjadi malam itu, kota demi kota, dan apa yang sebenarnya terjadi. Dan di balik angka-angka mengerikan ini. Karena malam ini, orang-orang Rusia tidak hanya menyerang dengan rudal mereka sendiri, tetapi juga dengan rudal Korea Utara. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 subscriber. Jadi saya akan sangat berterima kasih atas setiap langganan dari kalian. Bersambung. Dibuat oleh Dima Torsok. Jadi, mari kita mulai dengan gambaran umum serangan Rusia pada malam 30 Juli. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melaporkan bahwa 70 roket dan sekitar 280 drone yang terbang di seluruh negeri. Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat beberapa gelombang serangan rudal balistik dan jelajah secara bersamaan, termasuk rudal hipersonik Zircon. Yang menjadi sasaran serangan adalah Kiev dan wilayah Kiev, wilayah Dnipropetrovsk, Poltava, Lviv, Kharkiv, Vinnytsia, dan Rivne, serta wilayah Ivano-Frankivsk. 10 wilayah dalam satu malam. Dari ujung timur negara hingga ujung barat dan hanya beberapa puluh kilometer dari perbatasan dengan Polandia, dan serangannya menggunakan rudal balistik. Misalnya, di Vinnytsia, sirene peringatan udara baru berbunyi setelah serangan terjadi. Tragedi terbesar malam ini terjadi di Kryvyi Rih. Ini adalah tragedi terberat malam ini. Dan kita harus membicarakannya secara langsung agar para penonton yang menonton tayangan saya dalam bahasa lain benar-benar tahu bahwa orang Rusia menargetkan rudal secara langsung ke gedung-gedung tempat tinggal. Dan ini bukan kebetulan. Di desa Radusnaya, sebuah rudal balistik Iskander-M yang ditembakkan dari Voronezh, Rusia, mengenai langsung sebuah rumah tinggal pribadi. Bukan ke objek militer, bukan juga di dekatnya, bukan ke proyek infrastruktur, dan bahkan bukan ke gedung apartemen besar. Tidak. Balistik dengan bidikan langsung menghantam sebuah rumah pribadi kecil, di mana pada saat itu keluarga dengan banyak anak sedang tidur. Menurut data terbaru, 6 orang tewas. 3 orang dewasa, dan 3 anak-anak. Menteri Dalam Negeri Ivan Vygotsky menyebutkan usia anak-anak yang tewas. Mereka adalah seorang bayi perempuan berusia 1 tahun dan 2 anak laki-laki berusia 11 dan 17 tahun. Di rumah itu tinggal Artem yang berusia 47 tahun dan Elena yang berusia 41 tahun. Anak-anak mereka dan cucu laki-laki mereka yang berusia 1,5 tahun. Dan kini, Presiden Ukraina Zelensky mengumumkan bahwa selain 6 orang yang tewas, 2 anak lainnya untungnya berhasil diselamatkan dari bawah reruntuhan dalam keadaan hidup, meskipun mengalami luka berat. Operasi pencarian dan penyelamatan berlangsung sepanjang pagi.
Masih ada kemungkinan 4 anak lagi tertinggal di bawah reruntuhan. 8 orang mengalami luka-luka, termasuk 1 keluarga tetangga, seorang wanita, dan 2 anak yang diselamatkan dari bawah puing-puing. Sekali lagi, sebuah rudal balistik menghantam langsung rumah tinggal pribadi. Ini hanyalah titik kecil di peta. Dan ketika melihat daftar korban tewas, rasanya benar-benar berat secara fisik. Ini bukan objek infrastruktur, ini bukan target militer seperti yang selama bertahun-tahun coba digambarkan oleh propaganda Rusia. Ini adalah anak-anak yang sedang tidur di ranjang mereka sendiri ketika rudal balistik seharga jutaan dolar menghantam rumah mereka. Sekarang Lviv, kota yang selalu tampak sebagai tempat yang relatif aman di belakang garis depan. Pada malam tanggal 30 Juli, beberapa gedung apartemen bertingkat di sana rusak. Kepala Administrasi Militer Wilayah Lviv, Maxim Kozitsky, menulis, "Ada orang di bawah reruntuhan. Tim penyelamat melakukan segala upaya untuk membebaskan mereka secepat mungkin." Orang-orang dari gedung 5 lantai yang rusak di Jalan Patona dievakuasi dengan derek melalui tangga yang terblokir. Begitu parahnya kerusakan gedung tersebut. Menurut data dari Wali Kota Lviv, Andrei Sadovoy, hingga pagi hari sudah diketahui setidaknya 6 orang terluka, 5 diantaranya membutuhkan perawatan di rumah sakit. Kemudian, saat membersihkan puing-puing di gedung 5 lantai tersebut, tim penyelamat menemukan jenazah seorang pria. Ledakan juga terdengar di wilayah Vinnytsia, Rivne, dan Ivano-Frankivsk, yaitu di bagian paling barat negara itu, di mana jaraknya ke Polandia benar-benar sangat dekat. Dan salah satu rudal itu benar-benar sampai ke Polandia, bahkan masuk ke dalam wilayah Polandia sejauh 70 km. Saya sudah membuat episode khusus tentang hal ini, jadi silahkan kunjungi kanal saya, berlanggananlah dan pastikan untuk menontonnya. Selain itu, berlangganan juga kanal Telegram saya, PC News, tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan semua pengumuman episode di kanal YouTube ini, dan di sana juga berita-berita terbaru akan muncul lebih cepat begitu kami menerimanya. Kiev. Ibu kota Ukraina juga terkena serangan balistik pada malam itu. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, melaporkan adanya serangan rudal balistik ke ibu kota. Menurut data dari Dinas Layanan Darurat Negara, 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Setelah serangan, kebakaran terjadi di 2 distrik. Di Obolonsky, kios-kios dagang di area pasar terbakar. Sedangkan di Sviatoshinsky, kebakaran terjadi di area koperasi garasi. Menariknya, menurut data resmi, hampir 60.000 warga Kiev menghabiskan malam di stasiun metro malam ini. Dan sampai pada titik di mana pihak metro bahkan berhenti mengizinkan orang masuk ke stasiun, karena stasiun-stasiun tersebut sudah penuh sesak. Selain itu, pada malam hari tercatat antrean panjang di parkir bawah tanah. Warga Kiev berusaha menyembunyikan mobil mereka. Jadi, situasi di Kiev memang benar-benar mengkhawatirkan. Wilayah Kiev juga terkena serangan. Di desa Skibin, distrik Brovary, sebuah rumah tinggal pribadi 2 lantai hancur. 2 rumah tetangga juga rusak. 5 orang terluka di sana, termasuk seorang anak. Wilayah Poltava. Di sana, drone menghantam gudang milik perusahaan swasta, 1 orang tewas. Terminal Nova Posta juga diserang. Untuk penonton asing, saya ingin mencatat bahwa ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman paket untuk warga sipil biasa di seluruh negeri. Kebakaran yang terjadi berhasil dipadamkan dengan cepat. Dan jika Anda menggabungkan semua itu, akan terbentuk gambaran mengerikan dari 1 malam. 10 wilayah, 70 rudal, hampir 300 drone, korban jiwa di Kryvyi Rih, korban jiwa di Kiev, di Poltava, di Lviv, puluhan orang terluka, termasuk anak-anak, rumah-rumah yang hancur dari timur hingga barat negara ini. Dan itu belum termasuk mereka yang masih terus dicari oleh tim penyelamat di bawah reruntuhan, bahkan setelah laporan resmi pertama dipublikasikan. Ciri khas malam ini adalah sebagian rudal Rusia terbang sangat dekat dengan perbatasan NATO, dan salah satunya rudal jelajah KH-101 melintasi wilayah udara Polandia dan jatuh di wilayahnya. Ini adalah topik besar tersendiri, tetapi hal ini menegaskan hal yang utama. Rusia menyerang kota-kota Ukraina dengan sangat masif dan tanpa kendali, sehingga rudalnya kini sudah mencapai wilayah negara-negara tetangga anggota Aliansi Atlantik Utara. Sekarang, secara singkat tentang apa yang ada di balik malam ini dan mengapa malam itu terjadi seperti ini.
Saya ingatkan, Volodymyr Zelensky sudah memperingatkan sebelumnya tentang kemungkinan besar serangan besar-besaran. Intelijen Ukraina mencatat persiapan Rusia, bahkan mereka telah mempersiapkan serangan ini selama beberapa hari. Secara formal, pihak resmi Rusia menyebut serangan-serangan seperti ini sebagai balasan atas serangan Ukraina di wilayah Rusia dan atas operasi jarak jauh terhadap kilang minyak serta logistik mereka. Meskipun saya tekankan, fakta-fakta hubungan sebab akibat jelas menunjukkan bahwa Rusia sebenarnya tidak bisa membalas. Karena justru Rusia yang menjadi inisiator perang dan agresor, maka penyerang tidak bisa membalas. Justru Ukraina yang membalas serangan brutal dari Rusia. Kepada orang Rusia yang menonton tayangan saya tekankan sekali lagi. Coba pikirkan baik-baik. Jika saja Rusia pada tahun 2014 tidak menyerang Ukraina, jika pada tahun 2022 Rusia tidak memulai perang besar-besaran melawan Ukraina, tidak akan ada satupun drone atau rudal yang terbang ke wilayah Rusia. Tidak akan ada satupun kebakaran di kilang minyak atau di gudang Wildberries. Jadi tolong, cobalah untuk membangun hubungan sebab akibat yang sederhana di otak kalian yang bodoh itu. Namun penting untuk dicatat bahwa maniak yang tersinggung ini, Vladimir Putin, tidak sembarangan memilih tanggal dan target serangan. Maniak yang tersinggung ini sedang mengirimkan sinyal dengan cara seperti itu. Jika Donald Trump sudah bertemu untuk kedua kalinya dalam sebulan dengan Volodymyr Zelensky, sementara dengan Vladimir Putin bahkan tidak pernah menelpon, maka Putin seolah berkata, "Akan aku tunjukkan siapa yang sedang kau hadapi." Dan inilah serangan ke gedung-gedung tempat tinggal. Jadi tanpa bercanda, Putin adalah maniak haus darah. Dia adalah orang tua yang sudah kehilangan akal sehat, yang kalian tahu tidak diperhatikan oleh siapapun. Dia seperti, "Oh begitu, akan aku buat kalian merasakan teror. Aku akan menghancurkan rumah-rumah kalian. Aku akan menyerang rumah pribadi, tempat keluarga dengan anak kecil sedang tidur, agar kalian memperhatikanku." Bagaimana bisa seperti ini? Pada 8 Juli, Trump berjanji akan menelpon Putin, tapi tidak pernah menelpon. Nah, aku akan mengingatkanmu tentang diriku. Jadi, maniak botak Putin ini benar-benar berteriak lewat serangan ini bahwa semua orang harus takut padanya dan berusaha untuk bernegosiasi dengannya. Dan setiap malam seperti ini menjadi argumen tambahan, nyata, dan menakutkan dalam negosiasi dengan mitra barat tentang pengiriman sistem pertahanan udara. Dalam paket musim dingin yang berisi rudal pencegat Patriot yang beberapa hari sebelumnya diminta oleh Zelensky kepada Trump di Washington. Selama Ukraina belum mendapatkan perlindungan yang memadai, orang-orang terus tewas. Sementara izin untuk produksi rudal interceptor masih dalam proses persetujuan, yang menurut perkiraan Zelensky sendiri bisa memakan waktu antara 1 hingga 5 tahun. Anak-anak sedang dicari di bawah reruntuhan. Inilah konteks di mana setiap pernyataan baru tentang kecepatan pengiriman senjata harus dinilai. Bukan sebagai isu diplomatik yang abstrak, tetapi sebagai persoalan nyawa keluarga-keluarga tertentu, seperti keluarga Voronov dari Radushno yang hari ini sayangnya telah meninggal. Kesimpulannya, pada malam tanggal 30 Juli, Rusia melancarkan serangan besar-besaran ke 10 wilayah Ukraina, 70 rudal, dan sekitar 280 drone. Setidaknya, 8 orang tewas telah dikonfirmasi di seluruh negeri, termasuk 6 anggota satu keluarga di dekat Kryvyi Rih, akibat hantaman langsung rudal Iskander M ke rumah pribadi. Gedung apartemen bertingkat di Lviv rusak, di mana orang-orang dicari di bawah reruntuhan dan ditemukan jenazah seorang pria yang tewas. Kiev, wilayah Kiev, Poltava, Vinnytsia, dan Rivne juga terdampak. Dan wilayah Ivano-Frankivsk. Salah satu rudal bahkan mencapai wilayah Polandia. Sementara seluruh dunia membahas waktu pengiriman sistem pertahanan udara ke Ukraina, jumlah malam-malam seperti ini sayangnya terus bertambah. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini, tekan lonceng, dan klik tombol suka. Itu saja. Jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.